dimanapun Anda berada saat ini. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk pagi ini kita kembali lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Ya, tentunya obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya, bersama saya Alil selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda semua. Ya, kami haturkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda semua yang mungkin dari tadi ini sudah ada di halaman TikTok kami di Iga Radio ya. Kemudian juga yang saat ini juga mungkin baru bergabung di Facebook kami atau di YouTube Iga Radio. Ya, mudah-mudahan pagi ini semua pada sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan temani Saudagar Iga dengan acara obrolan pagi ini. Ya, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa ini saya tidak sendiri namun ditemani sama Om Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang indah, Bung Halil. Iya. Segar rasanya kalau pagi-pagi sudah standby di depan mic. Sudah standby, betul. Ditemani dengan kicauan burung saya ini. Burung murai ini pagi-pagi. Jadi murai itu pertanda sebenarnya kalau dia bunyi itu sudah pagi. Oh, berarti udah jam sekian ini. Begitu deh. Gitu, iya. Cuma memang pagi ini sedikit agak pegel-pegel, bukan pegel-pegel apa Bung Halil. Iya. Kemarin kan kita sempat jalan-jalan ke lokasi objek wisata yang ada di Desa Lalabata ya, di mana Bung Halil berdomisili di sana. Iya. Luar biasa. Jadi ya ada jalan menukik turun, kembali juga menukik naik. Tantangan itu. Tapi semua terbayar dengan suasana alam yang asri, kemudian pemandangan mata dengan view yang indah. Nah, kita harus mensyukuri semua itu, Bung Halil. Jadi memang dalam satu minggu perlu yang seperti itu, Bung Halil. Iya. Tapi enak suasananya di sana. Bagus. Iya, belum itu kalau mandi-mandi segar karena airnya bersih. Betul. Iya. Jadi ya begitu memang yang harus selalu dilakukan, terutama bagi teman-teman kita atau para pejabat yang ada di pariwisata, mestinya rajin turun memang Bung Halil melihat potensi-potensi wisata yang ada di daerah Baru ya, terutama di desa-desa. Kalau di Baru ini wisata, banyak sekali di objek wisata yang bisa dikembangkan. Mega Bung Halil. Iya, bahkan mungkin setiap desa itu ada objek wisatanya. Ya, sama-sama ada yang wisata alam, ada wisata pantai, bahari, ada wisata sejarah, ada kuliner, misalnya seperti itu, Bung Halil. Budaya, apalagi kalau budaya Mapadendan di Maleman nih, Mak Dengen nih agak itu kan sebenarnya. Apalagi pagi ini saya lihat promosi-promosi yang ada di TikTok ini ada kayak itu Mapadendang acara pesta panen. Di mana itu? Di Siaung. Iya, hari Siaung. Ini pagi ini. Iya. Aku loka ki kero Omilo. Siap-siap ki basah. Apa icem? Oh, di anu barangkali, bukan di Biru ya? Iya, Biru ya. Iya, Siaung. Iya. Kenapa nah hilang Omilo? Iya. Mungkin lobet ke HP tak ya Omilo. Iya. Ya, jadi hari ini ada kegiatan di daerah Siaung, di desa Siaung, Kecamatan Baru ini. Ada di situ pesta panen. Ya, pesta panen. Kemudian di situ uniknya kalau masuk
ya harus berani basah karena nanti di nasiram gitu pak kampung ikro ya na cemek ki na bolok ki mage na lenyek ki ona. Ya biasa kalau 2 HP 1 akun, kalau aktif dua-duanya harus satu ada yang ini Bung Alil. Jadi begitu di. Saya lupa ganti akun yang satu di HP monitor itu. Oh iya. Iya. Jadi aku loka kero Omilo. Siap-siap metoni macam meki mah tuh Kong. Apa? Jam berapa itu mulai? Katanya mulai jam 8 menerima tamu kayaknya itu. Iya kan jana Milo aku loka gitu. Icem metone rekena to. Kasih nata nato anang ki. Age langit bisa koloki makul. Iya angka gogos angka Oh makanan-makanan iya, makanannya. Makanan. Bagus itu. Iya. Ya kamu loka mah tuh. Dek mana makada tamu tidak diundang. Dek mah. Undangan terbuka mau agak ya. Sangkana kalau kakek matu mage nang kero dek gang mobi. Abang kata biasa lo baca ku TikTok ya mana kada kau ini undang kau aja mau joka apakah booting atau apa mage kayak kau ini undang kau tuh berarti ini harap kau pada aman nah. Iya. Tapi biasanya barangkali yang begitu undangan terbuka jadi cuman kok itu kasih serta kakak celek-celek kayak mesa. Iya. Kalau matu lo hubungi anuna anuna krono ya kamangka na ding. Apa lo matu nama Ricaki? Mana Maricaki lo HP. Meke gitu. Aku biasa kok merica ki Milo. Masakan tuh malupu-lupu toki tuh. Iya. Majempen nih. Pernah Ji saya rasa 1 kali saya datang ke sana dulu itu tapi sudah lama Bung Alil ya. Waktu masih pilkada tahun berapa dulu itu waktu masih Haji Anas pasangan dengan Haji Ancu Haji Samsudin maju tahun berapa itu. Saya sempat datang ke sana. Iya. Ya seperti itu memang. Kita sapa-sapa dulu ini Omilo yang sudah gabung di TikTok. Ya selamat pagi, selamat bergabung ini untuk Agustina. Waalaikumsalam. Ya selamat bergabung Pak Arifin juga ini. Selamat pagi. Natanaika maka ada topik aga pagi ini ya. Topiknya ya pokoknya gado-gado. Topiknya hari ini masih menyerap aspirasi, pendapat dan harapan teman-teman warga baru, baik yang ada di baru maupun yang ada di rantauan. Apa-apa nanti poin yang ingin disampaikan atau yang kita ingin kaji lebih dalam terkait Matu Ero. Kalau tanggal 30 kan kita mau laksanakan refleksi hari jadi hari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Jadi ini masih menampung aspirasi apa harapan-harapan tak. Sekaligus sebenarnya Om Alil Bung Alil. Kita kan mengharapkan juga ini ada masukan dari warga baru. Apa kira-kira lagi topik yang menurut dia yang bagus untuk kita bahas, untuk kita angkat supaya nanti ke depannya kita cari siapa kira-kira yang bisa kita ajak mendiskusikan terkait dengan topik itu. Karena kita ini punya model kan partisipatif, artinya kita juga berharap ada dari bawah, ada dari teman-teman, ada dari warga-warga baru. Misalnya yang ada kasus atau ada persoalan yang dihadapi terkait dengan irigasi kah, terkait dengan retribusi, terkait dengan tambang yang merusak lingkungan di daerahnya atau apa ya, silakan disampaikan di sini untuk diangkat untuk sama-sama kita diskusikan dan bagaimana memikirkan bagaimana mencari solusinya. Seperti itu Bung Alil. Kecuali kalau minggu depan ini Bung Alil mungkin kita sudah punya beberapa tema yang kemungkinan akan kita diskusikan. Yang pertama itu insya Allah minggu depan Bung Alil ya. Kita berbicara tentang bagaimana tupoksi DPR. Bung Alil, antara harapan dan kenyataan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita wakil-wakil kita yang ada di DPR ini Bung Alil. Agar tupoksi.
tupoksi ro zaman-zaman nah tugas pokok nah jadi tugas pokoknya itu adalah regulasi menyusun regulasi seperti peraturan daerah perda dan sebagainya Bung Halil. Kemudian anggaran, memberikan persetujuan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Kemudian yang tiga adalah fungsinya pengawasan terhadap kinerja pemerintah seperti proyek-proyek strategis, OPD yang tidak maksimal dan sebagainya. Itu kan bagian dari kerja-kerja DPR Bung Halil. Iya. Oh iya, itu nanti yang kita ingin setuju to apa DPRD? Iya, dia kok setuju DPR ya Bung Halil. Iya. Aku niro biasa gunakan kekuatan DPR ko apa alena pas setuju kada OLD mah setuju tapi pertama. Kayak seperti itu Bung Halil. Ada bargaining position nanti kita bahas nanti di minggu depan itu Bung Halil. Kemudian yang kedua sudah saatnya kita bahas tentang pertanian Bung Halil. Secara spesifik ya. Karena tetapi perlu diingatkan kepada teman-teman bahwa pertanian itu cakupannya ya pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan agak terutama ekor Bung Halil. Karena bagaimanapun ini tidak bisa kita pisahkan Bung Halil karena ini adalah bagian dari potensi Kabupaten Baru, terutama potensi pertanian ini kita mau bahas ini Bung Halil ya. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang UMK dan non UMK dan permasalahannya Bung Halil. Jadi menurut Undang-Undang Cipta Kerja Bung Halil itu kan tidak lagi orang berbicara tentang UMKM tapi berbicara tentang UMK dan non UMK, usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil. Nah, di situ banyak perubahan-perubahan jadi tidak seperti dulu bahwa klasifikasi usaha itu seperti misalnya modal dan aset itu sudah berubah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bung Halil. Itu nanti kita juga ingin diskusikan apa permasalahan-permasalahannya kira-kira para pelaku usaha yang ada di Baru ini terutama yang non UMK karena nolnya kapan rokok baru pelaku non UMK mana nih? Tidak ada pengusaha menengah atau pengusaha besar Bung Halil karena itu aset di luar tanah dan bangunannya kan memang harus besar ya. Rata-rata non UMK juga kapak berurong. Kemudian kita berbicara juga tentang kalau bukan kita bahas tentang persiapan KONI untuk menghadapi prop pekan olahraga antar daerah di Sulawesi Selatan ini Bung Halil. Kita bisa saja membahas juga tentang pendidikan yang mana yang paling krusial, paling mendesak untuk kita diskusikan. Kenapa pendidikan ini juga penting? Karena bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita, terutama SDM orang baru. Bagaimana persoalan dana alokasi dana pendidikan untuk beasiswa, sarana dan prasarana misalnya, kita ingin diskusikan itu. Kalau olahraga itu kan besar juga anggarannya Bung Halil yang digelontorkan oleh pemerintah untuk KONI. Banyak Bung Halil, miliaran juga tuh setiap tahun untuk KONI ya baru untuk dikelola apa progresnya hari ini dan seperti apa persiapan mereka untuk menatap pekan olahraga yang dilaksanakan nanti di provinsi ya yang dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Kita mau tahu jadi atau tidak. Kemudian di situ juga banyak persoalan karena ada dominasi ASN juga untuk menjadi ketua-ketua cabur. Apakah memang apakah efektif atau tidak efektif itu ya kan bagus untuk kita diskusi-diskusi Bung Halil terkait dengan itu. Itu barangkali beberapa tema selain pada tanggal 30 Mei insya Allah kita akan masuk pada sebelum 30 Mei ya Om Milo, karena kan sampai hari Kamis Jini acara berarti tanggal 29. Iya, 29. Ya kita bahas terkait dengan refleksi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Bagaimana penilaian teman-teman warga baru terkait dengan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Begitu barangkali Bung Halil. Iya. Sebelum kita lanjut Om Milo, kita sapa-sapa dulu ini Andi Sunra. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin, amin. Ya, makasih sudah bergabung bersama kami. Ya, kemudian untuk Mia Rama, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, dan kita ajak ini Om Milo, siapa tahu ada
yang ingin mungkin ada masukan-masukan ke pemerintah atau ada informasi-informasi yang mau kita sampaikan ya, ataukah ada kritikan ya yang ingin disampaikan bisa juga terkait dengan apakah pelayanan publik di pemerintah daerah ya, kemudian apalagi tuh Om Milo, pokoknya ya sekitar kita ya. Siapa tahu ada informasi-informasi yang ingin kita sampaikan, silakan. Ya, nolek silakan. Ya, jakama engka informasi dek panisengi Om Milo sebagai Bang Halil Sikwe. Silakan kita sampaikan. Tapi memang nanti itu Bung Halil, tona tertutup ya roya sengetema kembali terus berulang lagi karena mungkin perlu lagi dipertajam. Misalnya persoalan pasar mungkin perlu lagi dipertajam, pariwisata mungkin perlu lagi dipertajam. Tapi mungkin lebih kasuistik, misalnya kalau kita membahas pariwisata, mungkin kita tidak membahas secara umum, tapi kita membahas misalnya Lapalauna, kita bahas misalnya ya seperti itu Bung Halil. Jadi tergantung teman-teman ini warga baru ini, karena ini kalau kita nanti yang selalu mengeluarkan tema jangan sampai tidak sesuai dengan harapan atau permasalahan yang dirasakan teman-teman di baru terutama yang berada di grassroots ini Bung Halil. Yang dibawa bagaimana di pedesaan-pedesaan kita ini, ada beberapa desa itu kan kita perlu tangkap semuanya itu Bung Halil. Ini jangan sampai kita selalu bercerita bahwa pemerintah itu selalu top down. Cobalah dengan button up, sementara kita yang top down gitu ya kan. Akhirnya Bung Halil. Ini Om Malik ini dia bilang, banyak masalah Naseng. Ya, coba apa kira-kira Bung Malik ya topik-topik ke depan yang menurut kita yang perlu diangkat. Kalau menurut saya tadi tupoksi DPR Bung Halil. Kemudian persoalan pertanian harus kita bahas. Supaya ini bisa menjadi masukan juga buat pemerintah sekarang ini untuk betul-betul mencari kualifikasi, mencari orang-orang siapa yang tepat untuk duduk di pertanian. Kemudian persoalan UMK dan non-UMK, persoalan UKM ini Bung Halil, permasalahannya karena bagaimanapun juga dia akan menjadi salah satu pilar ekonomi kita yang kita harapkan bagaimana ekonomi kecil ini, ekonomi mikro ini bisa juga berkontribusi di dalam pembangunan baru, termasuk menciptakan lapangan kerja Bung Halil. Yang ketiga itu ya apakah kita berbicara tentang olahraga ataukah kita berbicara tentang masalah pendidikan. Untuk tema ke depan ini Bung Halil, supaya lebih cepat kita sosialisasikan. Jadi Sabtu player-playernya sudah bisa kita sampaikan secara luas supaya teman-teman yang merasa bersentuhan dengan itu ya bisa ikut berpartisipasi Bung Halil. Iya. Ini sudah ada Om Malik ini sudah bergabung. Ya, apa kira-kira bagus tema-tema yang akan diangkat? Dibuat 4 saja dulu kolomnya Bung Halil biar lebih besar. Nanti kalau ada teman yang mau naik multi baru dirubah dia punya kolom. Iya. Oke. Ya, silakan Om Malik. Halo. Mana Om Malik? Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Selamat pagi ini. Selamat pagi. Jadi saya kemarin itu keliling-keliling juga. Ini memang banyak masalah. Mestinya mestinya pemerintah yang baru ini harus lakukan bersih-bersih dulu kondisi di bawah, karena banyak sekali saya bisa katakan banyak sekali kejahatan kecil tapi sebenarnya besar sekali dampaknya. Ini sudah tidak ada mestinya kan mau distabilkan dulu lah. Jangan melanjutkan saja, padahal kita sudah tahu ada masalah besar di salah satu, misalnya adalah
salah satu instansi atau OPD. Tapi sepertinya tidak menjadi masalah yang harus diklarifikasi. Seperti ya mohon maaf, saya Bang Ilo, Bang Halil, kita ini juga berkecimpung di dalam media pers. Yang saya sangat prihatin di Humas itu, di Humas Pemda baru itu. Saya dari beberapa bulan yang lalu mendapat informasi anggaran-anggaran yang di sana itu bisanya dimainkan seperti ini. Artinya terlalu berani sekali dia sebenarnya. Terus terang kemarin saya sudah menulis itu di info kejadian bahwa diduga ada permainan anggaran di Humas Kabupaten Baru. Saya miris kalau ini masih terus dilanjutkan. Allah, sudah tidak ada perubahan kalau seperti itu. Itu kemudian terkait pertanian, saya kira memang kita harus bentuk tim ini untuk melihat apa sebenarnya yang selama ini dilakukan pihak pertanian bermanfaat untuk masyarakat atau hanya untuk untuk menghabiskan anggaran setiap tahun, tidak jelas. Ada yang dilanjutkan atau ada yang bisa dilihat di situ pemanfaatannya. Ya saya kira itu, Pak. Terima kasih. Oke. Om Ilo, bagaimana? Jadi terkait dengan Humas, Bung Halil, saya tidak terlalu paham karena saya tidak terlibat di situ, tetapi mestinya memang jangankan di Humas, di semua OPD nanti itu persoalan transparansi itu lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, Bung Halil ya. Karena saya belum tahu juga sekarang kita ini di DPR, saya baru mau bertanya kepada teman-teman di DPR, apakah sudah ada perda transparansi, kemudian perda terkait dengan partisipasi publik. Mudah-mudahan ada anggota DPR yang nanti mampir di sini yang bisa menjelaskan. Karena dijamin oleh undang-undang sebenarnya itu sudah perlu ada transparansi publik, kemudian perlu ada partisipasi publik, Bung Halil, sehingga semua dokumen-dokumen pemerintahan yang terkait dengan kepentingan publik itu bukan menjadi rahasia yang harus disimpan, memang harus disampaikan oleh publik. Misalnya DPR itu mestinya sudah punya website yang setiap saat kita bisa lihat apa-apa sih produk-produk hukum yang sudah ada di situ, Bung Halil, produk regulasi atau apa yang dilakukan, kan tidak perlu kita datang, cukup kita buka websitenya, kita sudah bisa download ya. Misalnya seperti itu, Bung Halil. Terkait dengan di Humas, sempat juga kemarin saya dengar di Humas ini kan, Humas itu beda dengan protokoler ya. Iya, beda. Kalau Humas itu mungkin melekat di Infocom kalau tidak salah, di mana? Betul, iya. Di Infocom ya? Di Infocom sekarang. Berarti anggarannya ada. Berarti pelagu anggarannya ada di Infocom ya. Ya saya sayangkan juga sih kalau ada yang seperti itu. Jadi semua teman-teman yang sebenarnya ada juga yang perlu diperbaiki di situ, Bung Halil. Apa itu? Bahwa persoalan independensi dan profesionalitas daripada jurnalis, Bung Halil ya. Jadi dia bisa menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, katakanlah berita-berita kegiatan-kegiatan pemerintah, tetapi dia tidak boleh dibrandel ketika dia memuat berita-berita juga yang berbentuk kritik, Bung Halil. Karena kenapa? Fungsi pers itu kan memang fungsi pengawasan juga, Bung Halil. Nah, saya pelajari selama ini, Om Malik, hampir semua berita-berita, terutama yang bekerja sama dengan pemerintah atau ada kontrak seperti itu. Ya mohon maaf sekali lagi juga kalau saya lihat di IKB atau di IGA atau di apapun yang di-share semua berita-berita itu
Tidak perlu kita baca semua berita teman-teman, kita cukup baca satu saja misalnya atau lihat judulnya itu kita udah tahu apa. Sama ya. Jadi sama, tidak ada yang memberikan berita dengan versi yang berbeda, Bung Alil. Contoh misalnya ini saya ingin tidak ada yang mendalam lah dalam model teknik pembuatan berita itu rata-rata mereka itu strike news semua. Strike news itu adalah berita lurus 5W 1H. Ya kan? Seperti itu. Seperti kemarin. Ada kegiatan pertanian memberi bantuan bibit jagung dilaksanakan di MPP Menara MPP ya. 15 ton kalau saya tidak salah lah, secara simbolis lah diserahkan ke beberapa kelompok tani, Bung Ali. Saya mencoba mencari dari semua berita yang ada, 15 ton ini bantuan dari mana? Apakah APBD atau APBD provinsi atau ke APBN? Nah, ini kan perlu kita dapat informasinya yang seperti itu, tapi tidak ada. Rata-rata di situ judulnya semua ya, misalnya Bupati baru menyerahkan, didampingi oleh Wakil Bupati baru menyerahkan ini di MPP 5W 1H saja, siapa, di mana, kapan dan apa gitu. Itu aja. Padahal mestinya kan dikaji secara mendalam. Apa, dari mana itu, kemudian siapa-siapa penerima daripada bantuan bibit itu menurut saya yang perlu sedikit. Dan pemerintah juga sekedar terutama orang yang ada di humas ini tidak boleh terlalu mengintervensi orang-orang pers, Bung Halil. Jadi dia punya hak juga untuk menyampaikan berita-berita yang memang menurut pengamatan mereka ada yang bisa dikritik. Yang penting ada faktanya. Nah, makanya teknik penulisan itu harus ada konfirmasi ke berbagai pihak supaya ada balance, ada keseimbangan berita, Bung Halil. Seperti itu, Bung Halil. Jadi saya setuju dengan Om Malik bahwa perlu ada memang transfer. Berapa sih sebenarnya biayanya? Apalagi kan saya dengar biasa mereka dibawa jalan-jalan ya, dibawa keluar, kemudian kasih transport apa dan sebagainya. Apakah sesuai? Nah ini berbahaya sebenarnya kalau di pers justru tidak transparan. Nah kalau tidak transparan di pers baru persnya malah bungkam diam. Nah bukan orang pers itu. Seperti itu, Bung Halil. Jadi oke, bisa mungkin kita juga nanti punya sesi itu antara pers dan idealisme dan apalagi lah kalau judulnya itu kalau pers itu bagus dia. Karena perlu juga menggigit ini, nak kumat terus misalnya sedikit kan. Yang persoalan kan selalu dibuat rilis saja. Ini kan sebenarnya tidak berbobot memang. Rilis itu bukan maksud saya, jangan rilis seperti berikan saja kisi-kisinya apa kegiatan bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas hari ini. Itu saja biar model beritanya berbeda. Yang penting kan rumusnya 5W 1H. Itu pun juga karena harus hanya rilis, harus dia maksud saya ya namanya wartawan, jurnalis ya dia kan harus tunjukkan profesionalismenya juga. Jangan hanya ikut rilis, kemudian keabsahan daripada media-media itu kemudian dikasih kontrak. Bayangkan saya dapat informasi yang akurat, kontraknya di situ macam-macam, ada bahkan sampai 5 juta per bulan. Nah, ini bentuk kontrak 5 juta per bulan apa saja ini. Nah, itulah karena hanya dia rilis sehingga begitu banyak berita yang dia kasih masuk sebagai pertanggungjawaban. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Dan kalau ada barangkali yang tidak ikut dengan irama, bahaya, bisa diputuskan kontraknya. Diputus kontrak karena tidak mengikuti irama. Jadi ini berbahaya. Saya nanti juga mau coba kasih maksud saya itu, apakah jadi putuskan juga kontraknya kalau saya tidak irama. Harus atau begitu. Irama saya semakin kencang kalau tidak diterima. Seperti itu. Jadi saya terus terang ngeri dari anggaran tahun 2024
dimainkan seperti itu. Saya dengar ini kan saya dengar di warung kopi bahwa mana nih ada 15 ada 15 media dikontrak 6 bulan terakhir 5 juta per bulan. Nah ini masalah pertanggungjawabannya seperti apa? Nah terakhir ini saya dapat informasi bahwa semua media yang ada di DPA itu disuruh masukkan permohonan, baru disuruh memasukkan permohonan kontrak mulai dari bulan 1 sampai bulan. Nah, ini kan ceritanya, bagaimana ceritanya ini? Kenapa baru sekarang disuruh bermohon kontrak, kemudian disuruh buat pertanggungjawaban? Mestinya kan setiap bulan dia sudah harus bertanggungjawabkan. Kalau memang ada anggaran di DPA, ini kan menjadi persoalan. Ini sistem ini yang kabur ini kalau saya. Oke, Bu Malik. Pasti kan kalau ada yang seperti itu nanti dievaluasi, mudah-mudahan semakin lebih baik ya. Maksudnya seperti itu, Bu Khalil. Tapi satu poin saya terkait dengan jurnalis ini, pers kita ini, bahwa pemerintah juga harus memahami bahwa pers itu adalah memang dia punya fungsi pengawasan, Bung Alun, dan itu dijamin oleh undang-undang kebebasan pers dan sebagainya. Kalaupun misalnya pemerintah berlangganan atau ada kontrak dengan beberapa pers, itu di luar soal, karena dia akan membantu pemerintah juga untuk mensosialisasikan terkait dengan berita-berita atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Namun di sisi lain, ketika pers misalnya atau yang ada ikatan kontrak ini membuat berita-berita dalam bentuk koreksi atau melaksanakan fungsi pengawasannya, itu juga tidak boleh dikaitkan dengan kontrak, dan mestinya asosiasi pers yang ada ini memiliki bargaining position yang kuat, Bung Alil, ketika ada hal-hal yang seperti itu. Katakanlah ada salah satu anggota di Brandel karena hanya memuat berita-berita kritik dan membangun dan seperti itu, Bung Alil, ya, mestinya tidak boleh terjadi. Dan saya lihat itu, mohon maaf saja kalau saya buka itu pemberitaan, satu hari kegiatan bupati, misalnya atau wakil bupati hampir sama semua ya. Sama beritanya, kadang digantikan. Judulnya. Karena itu tadi persoalannya barangkali karena rilis yang dikasih dari humas. Tapi biarpun rilis kan bisa diubah-ubah. Bisa. Jadi misalnya begini, Bung Ali, katakanlah ada rilis dikasih oleh Mas, tetapi dari rilis itu kita bisa mengkonfirmasi, betul. Iya kan? Narasumber. Iya, betul. Kita bisa mengkonfirmasi sehingga berita kita yang kita tulis itu mirip dengan bentuk penulisan reportase atau investigasi, ya kan? Karena kita kaji lagi mendalam, misalnya yang muncul dari berita-berita kemarin, contoh saja ini, yang karena saya sedikit agak kritik juga itu kegiatan pemberian bibit yang di MPP itu, kenapa bukan di lahan jagung atau apalah seperti itu? Kayaknya tidak matching lah. Bibit jagung diserahkan di menara MPP gitu. Kita kan mau melihat ini para pemimpin kita justru ada di ladang-ladang rakyat, di ladang-ladang pertanian. Kalau di MPP itu kan kesannya terlalu eksklusif, Bu. Saya tidak tahu apa pertimbangannya sehingga itu dilakukan ya. Efisiensi, Milo, ini efisiensi. Anggaran desa aja itu kalau mau dipanggil itu 1, 2, 3 itu tuh. Mereka punya perjalanan dinas. Mereka kan juga kalau berangkat ke kantor desa para kelompok tani atau orang-orang desa itu kan mungkin juga ada anggaran. Sebelum kita lanjutin, Milo, kita bacakan ini. Mukminin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusdalia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu semua host. Oke. Ada Ibu Sahri Banong Sahri, assalamualaikum, selamat pagi baruku, sehat-sehat semua. Oke. Kalau di lapangan panas. Ibu Yus bilang. Ya memang pemimpin itu memang harus siap panas, Bung Adel. Oh begitu kan? Karena pemimpin itu sebenarnya idealnya lebih banyak di lapangan. Pasti harus ada bagi tugas gitu loh. Bagi tugas Tadi pertanian, bagaimana pertanian tadi? Ada Om Malik itu bilang tadi pertanian dan perikanan itu harus juga kita
menjadi topik. Memang harus diangkat juga salah satu topik atau tema kita berikutnya minggu depan ini, Bung Halil. Jadi masalah pertanian yang harus dibahas karena bagaimanapun juga kita harus mengakui secara jujur bahwa salah satu bentuk kearifan lokal anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada orang baru Bung Halil. Yaitu sumber daya pertanian. Kita ini bukan daerah-daerah industri, memang harus kita akui Bung Halil. Kita ini pertanian, luas areal sawah basah, tanda hujan dan sebagainya itu luar biasa. Perikanan kita itu panjangnya mulai dari Butung sampai Parepare itu kan perikanan darat, perikanan laut, luar biasa semua Bung Halil. Nah cuma memang potensi ini masih harus kita evaluasi bagaimana mengoptimalkan ke depan Bung Halil. Itu yang nanti perlu barangkali sesi khusus untuk membahas itu, Bung Halil, masalah pertanian. Iya, masalah pertanian. Mungkin dan pertanian itu mencakup masalah perikanan. Kalaupun misalnya kita mau pisahkan untuk pembahasannya supaya lebih mendalam kajian teman-teman, bisa kita hadirkan itu siapa yang prop itu di bidang pertanian itu, orang-orang baru yang hebat-hebat itu. Jadi masih diundanglah mereka untuk diskusi terkait dengan pertanian. Kapan kita punya misalnya baru ini punya produk lokal yang ada brand, bisa dikirim ke Kalimantan dengan kemasan baru misalnya seperti itu Bung Halil ya. Iya. Kita harapkan ke depan seperti itu. Iya. Ini juga ada informasi nih minggu lalu kayaknya ini tim Resmob bersama Opsnal Sat Intelkam Polres Baru mengamankan satu orang terduga pelaku prostitusi terselubung di Butung, Desa Lasitai. Agak situ. Kopi pangku kapan? Ada bisa ya. Aku ada bisa yang masalah kopi pangku itu terselubung ya. Iya, apa? Kayak warung kopi berkado mucikari ya. Iya. Kita, yang kan jatuh sedih itu kalau ada selingan-selingan informasi seperti itu bukan. Pak Malikmu itu mengemis masalah apa Kuro? Iya, apa informasi kemarin juga saya dapat keluhan kemarin. Iya. Setelah saya jalan-jalan, ada beberapa. Saya kan sekretaris PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Oh iya. Dia beri mengeluh kepada kami. Iya. Katanya sudah hotel sudah tidak pernah lagi dimanfaatkan untuk ada kegiatan-kegiatan rapat, ada kegiatan-kegiatan ini. Kemudian sepi penginap begitu. Tapi dia kaitkan bahwa semua kegiatan dilaksanakan di MPP. Saya bilang ini saya tidak bisa jawab. Saya bilang nanti saya coba pertanyakan kenapa di MPP terus. Iya. Begitu pertanyaan. Iya. Oke. Padahal kalau di MPP itu tidak semua juga murni bahwa itu efisiensi, karena di MPP pun juga kan harus ada konsumsi, ada snack yang biasa harus disediakan ya Bung Halil ya. Iya. Ini memang itu adalah satu bentuk konsekuensi dari efisiensi yang mungkin dimaknai secara sempit Bung Halil ya. Karena sama dengan di Jawa Barat misalnya program-program gubernur dan bupati kadang juga itu ada yang pro dan kontra karena terkait itu tadi kalau itu dikurangi bagaimana dengan dampaknya dengan hotel, bagaimana dampaknya dengan dunia pariwisata dan sebagainya. Jadi memang harus. Tapi biasanya saya lihat kalau ada kebijakan-kebijakan seperti itu dari presiden atau apapun juga itu tidak lama. Setelah itu 1 tahun 2 tahun dievaluasi lagi. Ternyata ada kritikan dari PHRI, mati UMKM kita, akhirnya dibolehkan lagi. Dulu kan pernah ada penghematan itu, dilarang buat kegiatan di hotel, akhirnya apa? Tetap dibikin di hotel. Assalamualaikum, salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini kita sapa juga ini Ambo Atto ya, yang minta bergabung. Siapa tahu mau berkomentar terkait dengan Kabupaten Baru. Ya, assalamualaikum Ambo Atto. Waalaikumsalam. Iya. Saya belum ada komentar ini abang. Iya. Saya justru naik bergabung ingin belajar ini. Belajar apa? Hanya dalam hal
kalau ada yang bisa dibagikan masalah perikanan nila utamanya. Iya. Rencana juga mau ini terapkan di kampung saya di Sulbar. Yang pertama saya mau tanyakan, ini kan ada empang ini sudah tidak produktif lagi. Kira-kira ada tidak solusi ikan nila yang cocok dengan air asinnya? Oh iya. Tarik lagi. Iya. Oke, buat ikan nila cocok dengan air asin. Iya. Kalau ikan nila dengan air payau bisa jadi. Iya. Ikan maksudnya asin ini. Perpaduan antara air asin dengan air tawar. Iya, tawar. Iya. Itu ada. Atau ikan nila yang sudah mulai tidak lagi mengandalkan empang, tapi dibuat lagi seperti apa yang dibuat oleh Haji Asrullah, misalnya di Butung. Iya. Dengan memanfaatkan tempat apa sih namanya itu yang lingkaran besi yang dirakit itu, dilas itu baru dikasih karoro lah seperti itu baru itu banyak sudah yang kembangkan yang seperti itu Bung Halil. Jadi tidak lagi perlu diempang menggunakan tanah yang luas apa dan sebagainya, tapi cukup di halaman rumah, dan itu juga produksinya bagus Bung Halil. Iya. Sudah adalah beberapa yang bisa dijadikan pilot project ya untuk dikunjungi kalau di Baru itu, termasuk Pak Muhyemin juga itu Kabak Ekonomi punya juga ya seperti itu. Pak Haji Talib juga Ketua KONI juga pernah punya yang seperti itu Bung Halil. Dan lumayan besar juga hasilnya. Kalau menggunakan teknologi air asin saya belum dapat itu. Saya mudah-mudahan nanti ada pendengar kita di sini yang punya pengalaman, punya experience terkait dengan itu Bung Halil. Iya. Kalau ini Sari Bandung komentar. Mana Kak Yus? Ada juga Yus ini. Iya. Belum naik saya lihat ini. Oh ya, kita sudah diundang ya? Iya, sudah diundang. Iya. Kita bacakan, betul sekali Pak. Pemimpin harus siap dalam situasi apapun. Iya. Sahid Liu kayak kenal ini yang bicara. Iya. Sebenarnya apa nih? Sebenarnya kopi pangku itu adalah kebutuhan sekunder. Iya. Kalau kita baca beberapa berita-berita baru ya, pernah juga saya tangkap itu berita bahwa di Butung kan ternyata itu. Iya, di Butung itu saya lihat. Iya. Jadi miris sekali ini. Iya. Itu kalau bicara Butuk kan ada juga masuk menyeberang ke Pangkep di situ ya, Mandalay. Ada juga memang masih lebih banyak ke Mandalay-nya daripada ke Barunya kalau menurut saya. Megang ngarep itu naik itikengnya itu dulu atau diproses kayak itu dulu. Iya, megang ngarep. Ada ketidakpuasa barangkali dalam persoalan pelayanan atau apa. Ada juga itu yang pernah seru di tanah itu juga di PK itu Bung Halil yang salon itu. Proses itu ya itu. Karena ada laporan masuk ke DPR. Iya ada juga itu. Iya. Ya, kemudian, apalagi Baru kan identik dengan kota santri, jadi ya mungkin yang begitu-begitu ya. Iya. Efisiensi anggaran itu Om Malik. Iya. Oke, ada Pak Saripudin. Sehat selalu Pak. Pangkep menyapa. Oh ya, orang Pangkep ini yang selalu mengikuti acara kita ini tiap pagi. Ya, terima kasih atas. Jadi memang ini Bung Halil ada beberapa masukan teman-teman termasuk anggota DPD RI kita mengusulkan bagaimana program Bang Ilo ini dengan Bung Halil ini ke depan bisa juga dilaksanakan malam hari meskipun hanya satu kali dalam satu minggu, tetapi skopnya Sulawesi Selatan, nasional dan Sulawesi Selatan, regional lah. Artinya ya bagus juga sih sebenarnya ini dalam bentuk edukasi ya, bisa sharing dengan teman-teman di daerah lain. Tidak ada masalah, nanti kita akan buat satu kali dalam satu minggu atau 2 kali dalam satu minggu. Pada malam hari supaya kita punya waktu yang cukup, Bung Halil. Iya. Ya, oke, kita sapa dulu Ibu Yusdalia. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayak ada tamu. Iya. Apa kabar ini, Bu Yus? Kabarnya baik, capek saya kemarin pulang dari Parepare PP, jadi capek sekali.
Wah. Iya. Capek sekali. Tapi sehat-sehat aja. Kencang urusan itu kalau lo kami pare-pare na PPM. Iya. Iya, saya PP terus ini ada lagi tamuku. Jadi saya monitor saja dulu. Kalau bisa masuk ya saya masuk. Menimpalkan apa yang dibahas hari ini. Iya. Gitu. Iya. Oke. Iya. Pagi ini yang ingin berkomentar mungkin ada teman-teman kita yang saat ini lagi menonton mengikuti acara ini, silakan Anda bisa komentar di TikTok, kemudian di Facebook juga, kemudian di YouTube. Ya, komentarnya terkait dengan pemerintah Kabupaten Baru. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ya silakan, boleh Anda bergabung pagi ini. Iya. Oke. Kita lanjut ini Bang Ila. Ya, dan apa lagi nih? Sambil saya apa ini? Cari-cari berita-berita apa lagi yang yang hangat-hangat. Masalah aja ya itu kopi pangkue mater. Tapi kopi pangku kalau Malik di Baru itu bukan sesuatu hal yang baru. Artinya cuma ya cara-caranya kan berbeda. Ada yang halus, ada yang kebetulan Metom itu kapan? Di mana yang terjadi itu Bung Elil? Di Butung ya? Iya, di Butung dia salah sitai katanya. Itu diproses ya, diproses Bung Elil. Ini saya lihat ada di Pak Balu Kopinda. Iya. Ini ternyata mucikari di Butung baru terancam 15 tahun terancamnya ini. Puah, tali wala ada mau nama kata 15 tahun. Saya mau itu kasih kuliah. Saya mau timpali sedikit itu tempat. Kalau memang di Butung itu ada tempat esek-esek yang diduga ya tempat esek-esek karena kita tidak pernah tahu. Nah, kalau bicara tempat esek-esek ahlinya nih gitu. Oh iya. 23 tahun menguasai Nusantara dan sekitarnya. Oh iya. Jadi sebenarnya begini, kalau di Butung atau di tempat lain kemarin di Baru itu memang harus kita lihat. Apakah memang di situ ada tempat yang disiapkan untuk bertransaksi, gitu. Karena kita lihat mobil yang parkir biasanya kan mobil truk, sementara sopir-sopir mobil truk itu hanya mampir untuk istirahat. Entah kalau misalnya ada disiapkan di situ atau tidak. Kalau disiapkan itu berbahaya. Tapi saya melihat begini, dulu tuh saya sering bolak-balik Baru, Pare-Pare, Pangkep melihat itu. Tapi kalau saya lihat itu memang tidak ada, sopirnya itu hanya mampir tidur di situ. Kalau ada perempuan-perempuan yang misalnya jadi ayam-ayam gitu, itu bukan di situ transaksinya, tapi dia dibawa keluar kalau memang itu terjadi. Karena sopir ini hanya mampir saja tidur istirahat, karena kalau dia mau masuk kota Makassar, terkadang itu dia sampai jauh malam. Nah, kalau dia parkir atau dia bawa sopirnya ini kemana, keluarganya atau apa, kadang barangnya hilang. Nah, untuk mengakali itu, dia mampir di warung-warung itu istirahat, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada mucikari di situ, saya sih ya mucikarinya mungkin enggak di situ tempatnya anggotanya bertransaksi gitu. Oleh lah pasti ikapakulter napa coe matulili. Iya, gitu. Ini yang harus kita lihat dulu seperti apa sih, jangan kita langsung menjas bahwa dia mucikari terus ada transaksi di situ. Itu harus kita lihat semuanya begitu. Benar itu tuh bahasa-bahasa itu kan orang menulis keadaan news itu kan tergantung dari gayanya, seleranya.
Nah, yang bahaya itu freelance dan itu ada di tengah kota Kabupaten Baru seperti itu. Jangan kita lihat yang warung-warung remang itu, tapi itu bahaya tuh mah pakai aplikasi. Itu yang bahaya seperti itu. Nah, ini yang harus kita lihat karena yang ada itu di Kabupaten Baru di tengah kota. Jangan kita melihat yang di sana, tapi dibawa pelupuk mata kita tidak lihat. Ada saya lihat ini dipanggil ke Polres dibawa ini. Jadi ada turut diamankan 2 korban perempuan di bawah umur. Kemudian ada juga petugas yang juga menyita sejumlah barang bukti. Akan barang bukti itu akan barang bukti bukan kondom barang buktinya. Ada uang tunai 200.000, 4 lembar pecahan 50.000, kemudian 17 bungkus. Nah ini yang kita kondom beserta dusnya. Woi. Merek apa itu dah ya? Sutra. Ada pemerintah Pak promosi situ. Jadi begini Bung Alil, lihat seperti itu hampir sebenarnya di beberapa itu penyakit sosial seperti itu hampir di beberapa, bukan hanya di sini lah. Lebih seperti kata Yus tadi itu, Ibu Yus tadi ya, mungkin lebih parah di dalam sektor kota karena orang kan menggunakan aplikasi, apalagi ada tempat-tempat kos dan sebagainya kan, orang masuk di situ saja nginap 1 sampai 5 hari, orang dari luar daerah buka aplikasi, orang datang ke situ, setelah itu dia bergeser lagi. Seperti itulah memang Bung Alil, dan bukan rahasia umum, saya pernah ditanya dari pejabat-pejabat orang penting dulu juga di Baru ini bahwa di sekitar kita saja di Baru ini luar biasa. Di kisah radius 100-200 meter itu sudah terdeteksi. Bung. Oke. Tapi itu yang lebih parah yang menggunakan aplikasi itu. Saya tadi pikir kenapa langsung tiba-tiba 15 tahun. Jadi mungkin itu karena masuk di dalam kategori anak di bawah umur ya, sehingga ancamannya tinggi. Memang 15 tahun itu. Biasanya jatuh-jatuhnya kalau tapi itu kalau ada unsur paksa atau pemerkosaan, pencabulan, Bung Alil. Bisa jaga dilihat, jangan sampai sudah jadi profesi atau dan sebagainya. Wah, susah juga itu. Tapi itulah hukumnya kan berbicara begitu. Kalau sudah seperti itu biasa ya, lihat itu ya terkadang memang sudah profesinya. Terus kalau memang ada kondom yang disiapkan, berarti kesadaran mereka itu sudah bagus untuk menjaga kesehatannya. Itu saya melihat dari aspek kesehatan ya. Karena kalau orang mencelup begitu saja tapi dia tidak jaga kesehatannya, itu bahaya karena sampai hari ini obat untuk menyembuhkan yang namanya AIDS itu kan tidak ada. Seperti itu. Jangan sampai ya, saya dulu berapa tahun yang lalu itu saya turun survei, dan itu ya saya turun survei diam-diam, ternyata di Kabupaten Baru itu kan ada 10 orang yang terpapar HIV/AIDS gitu. Nah, bagaimana diputus mata rantai ini untuk tidak menularkan ke orang lain? Itu yang kita tidak tahu karena waktu itu saya kan sebagai direkturnya Yayasan Kera AIDS Indonesia, ya tidak sampai ke situ gitu. Itu yang harus kita tahu. Ini yang bahaya juga sebenarnya. Jangan sampai kita bicara itu, tapi kita lengah dari sisi itu. Ini ada kan NGO di kabupaten itu bergerak untuk penanggulangan HIV/AIDS. Kita hanya bicara tentang narkoba, tapi kita tidak pernah bicara tentang HIV/AIDS di Kabupaten Baru. Mungkin karena HIV itu kan biasa juga diidentikan, AIDS itu aku ingin duitmu saja. Pak Mali. Apa coba nang kasih Bang Ipul ke megala ada tuh istilah-istilah Bang Ipul. Tapi kabarnya PMI baru
mau aksi hari ini PMII. Kasih naik itu Priadi. Iya, katanya ini ada PMI mau aksi hari ini. Ya kita udah. PMII. Iya. Mana Mias ini Priadi? Wah, saya dulu anggota PMII juga. Pelamer Indonesia kapan ini? Bukan. Bukan. Aku mahasiswa saya di HMI, tapi saya lari-lari ke PMII. Oh, Anda ada ya. Nggak ada, dia kasih info saja. Mungkin terkait dengan isu yang sama barangkali yang mau dilaksanakan orang HMI kemarin, tapi belum jadi. PMI makin yang turun hari ini ya. Ini juga yang sangat penting mungkin kita bahas. Kita kasih waktu nanti kita bahas terkait dengan bangka ni bulu ere. Bangka mana ni bulu hutan mangrove juga sudah terbabat habis. Tapi persoalan lingkungan. Santai saja. Tambang ya. Iya. Tambang. Iya, izin tambang ya. Izin tambang. Dan pengawasannya. Iya. Ya biasa ko mangoto kalau pare-pare Bung Halil. Dari Kak balik kanan itu kalau saya sudah dapat daerah Kupa, daerah apa, saya lihat itu gunung, waduh sudah gundul, sudah hijau. Saya naik lagi ke Makassar, menuju ke Makassar, sampai di Botolai itu saya balik kiri lagi, saya lihat, saya bilang waduh sudah tidak hijau lagi ini. Aduh, ini memang penting juga nanti satu saat kita bahas itu bahwa pemerintah ini harus ketat lagi untuk mengeluarkan izin-izin seperti itu, Bung Halil. Karena sebenarnya selain persoalan estetika, lingkungan juga, Bung Halil. Waduh, bagaimana? Cocok yang disampaikan tadi oleh Pak Malu. Malusetasi yang paling banyak itu, Pak Malik nih. Di Kupa itu kan sudah berat sekali kerusakannya karena dia sudah sampai merambat itu sampai ke puncak-puncak gunung itu. Itu ancaman longsor itu. Pernah sedih longsor kok. Oh iya. Iya. Sudah longsor kayaknya di daerah Kupa ya, Kupa Malawa. Kupa. Oh, Kupa ya. Ya, Kupa sampai Malawa itu. Apalagi kalau tadi Om Malik bilang mangrove. Waduh. Iya. Bahaya ini baru. Saya tadi saya dikabari sama teman tadi itu banjir besar di Toli-Toli sekarang. Iya. Jangan sampai kita juga akan kecipratan karena adanya pengerusan gunung-gunung yang di Kupa. Izin menanggapi boleh ya? Iya. Boleh silakan. Iya, tabe semua ini. Mungkin tidak masalah ya, saya dari luar daerah ini di Sulbar, Mamuju khususnya. Iya. Terkait dengan tambang di daerah kami pun juga terjadi. Namun masyarakat di sana berupaya untuk menolak itu. Yang terjadi di sana itu adalah tambang pasir. Di sisi lain mungkin dari segi pemerintah ya, saya tidak menyalahkan, mungkin itu adalah income atau pemasukan bagi daerah. Tapi di sisi lain itu adalah apa ya, kerusakan bagi masyarakat. Nah, maksud saya begini, dari sisi pemerintah mestinya adalah koordinasi langsung ke masyarakat. Tidak perlu, maksud saya begini, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kalau bisa jangan melalui perangkatnya, hanya melalui desa saja, melalui pemerintah setempat yang ada di desa atau di suatu kampung. Kalau perlu langsung ke masyarakat berkoordinasi, apakah bagaimana dengan AMDAL-nya, apa semua dampak lingkungan. Karena jujur saja di sana itu sudah ada beberapa lahan pertanian yang memang sudah tergerus. Sudah beberapa rumah yang ini. Sampai saat ini masyarakat di sana masih bersatu untuk menolak itu. Mungkin saya minta juga kita di sini, walaupun di luar daerah, mungkin ada juga kejadian yang kurang lebih seperti itu.
Pak Be, silakan. Iya. Oke. Makasih banyak ini Ambo Ato yang sudah komentar juga. Iya. Jadi ada kekompakan ini dari masyarakat di sana ya menolak untuk adanya tambang liar begitu. Apalagi kalau tambang liar nih. Iya. Iya, yang jadi masalah di sana karena ada orang. Jadi masyarakat berupaya meminta agar izinnya itu dicabut. Iya. Nah, itu karena mungkin tidak adanya koordinasi langsung ke masyarakat. Nah, jadi masyarakat menuntut agar izin itu segera dicabut, mengingat ini adalah dampak lingkungan yang merusak juga eksistensi masyarakat yang ada di sana, terutamanya lahan-lahan pertanian dan nelayan. Iya. Kalau di sini di daerah Kupa, Malusetasi, Om Malik, kalau kita tahu apakah sudah mempunyai izin tambang itu, Om Malik? Itu yang masalah, yang masalah besar. Saya sudah pertanyakan langsung di pertambangan provinsi. Dalam hal ini UPTD baru Pangkep Maros. Dia katakan sama saya terlalu sedikit izin di Baru, terlalu sedikit. Kan biasanya orang bahasanya banyak itu izin, tapi dia bilang terlalu sedikit. Berarti ini perbedaannya dengan apa yang tadi dengan Pak Ato, bahwa masyarakat menolak. Kalau di sini melegalkan ilegal, bersama-sama melegalkan ilegal. Karena sedikit izin beda. Belum bicara amdalnya. Iya. Itu coba Ki, kalau ada waktu kalau bisa sama-sama Ki, sisir Ki itu pantai-pantai di Malusetasi di mana. Coba Ki lihat mangrove-nya itu sudah dibabat, kemudian membangun di luar daripada areanya. Tapi kan tidak ada teguran. Bahkan saya pernah diancam mau diculik gara-gara saya mempertanyakan kenapa ada yang membangun di pantai. Rasanya untuk musala dia atau apa, saya tidak tahu. Yang pasti saya diancam untuk diculik kalau saya protes. Tapi alhamdulillah tidak diculik. Jadi tidak diculik karena saya mau. Iya, biasanya itu Om Milo kalau mau diculik dia mesti papawi. Langsung diculik. Napawi. Wah, iya biasa pratoka biasa culik ya bela wae. Tapi waktu masih siswa kayak culik tonga enggak? Iya. Ya waktu ketua senat ku kampus teh. Kang negara kang organisasi kampus, dek lupa tamat sebagai tim ospek. Saya ketua senat toh. Jadi waktunya subuh-subuh itu, purani mas sampai subuh saya pimpin milu pada mana nih anak-anak emang kadang-kadang ada mahasiswa kakak pulang mau dulu semua ganti baju nanti saya pimpin kini ospeknya anak-anak tuh puangkan lupa kempe pokoknya saya kerja semuanya situ. Tidak lama kemudian saya diculik, dibawa pergi di kosnya baru sakit tobonnya mana minta kurang kan mana kamar kalau kena gay. Saya lagi sedikit saya mau tergelitik tadi itu tentang tambang di Kabupaten Baru. Pernah ada pelaku tambang di Kabupaten Baru itu dengan bangganya dia nelpon ke saya bahwa dia orang yang paling terbanyak menyumbang PAD ke Kabupaten Baru. Saya bilang, wih bangga sekali kita ya. Kita tidak tahu bahwa kita rusak lingkungan gitu. Dia bilang ya seperti itulah bukan kan saya ada izin. Saya bilang ya kalau ada izin mesti kita diperlihatkan izinnya apa yang keluarkan izin karena kalau kita mau telusuri ini kan ada teman saya di Sulsel tuh yang tahu persis tambang-tambang siapa yang ada izinnya siapa yang tidak punya izin di Kabupaten Baru itu. Nah saya tahu bahwa dia tidak punya izin tapi dia melakukan tambang di Kabupaten Baru. Ya mau apa apalagi sekarang dia sudah dekat dengan
penguasa di Kabupaten Baru ya melihat saja, tapi mudah-mudahan cepat forum civil society Kabupaten Baru itu akan terbentuk. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting itu Bu Yus, karena kita berbicara tentang legal standing juga kan. Kalau kita sudah punya legal standing, kemudian ada memang divisi yang menangani itu, saya pikir Om Malik itu cukup bisa itu menguasai terkait divisi lingkungan ya, menjaga lingkungan itu tadi. Karena banyak memang fungsi-fungsi mangrove yang sudah tidak dipahami oleh masyarakat kita betapa besar fungsinya. Sama kalau kita jalan-jalan ke Lajari itu hampir abrasinya itu sudah luar biasa menyeberang ke sebelah karena mangrove-nya sudah tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, yang kedua, masyarakat memang harus kita selalu berikan edukasi terus, terutama lingkungan yang tambang-tambang baik yang legal maupun yang ilegal yang dilegalkan begitu ya. Karena itu sangat merusak lingkungan. Berbeda memang di daerah-daerah lain yang edukasi masyarakatnya sudah cukup bagus, dia bisa mengorganisasi dirinya sendiri untuk melakukan upaya-upaya hukum. Katakanlah datangkan sama dengan yang terjadi misalnya di Sulawesi Barat. Kalau kita baca itu wakil gubernurnya itu luar biasa menerima aspirasi masyarakat itu terkait dengan perusakan lingkungan tadi itu dari tambang-tambang itu tadi. Luar biasa itu. Nah di Baru memang saya lihat orang manumu pa makuras saramu pa. Marutupi matu yoro bulu-bulu maleto matuku tatane matuku kuku pa nape sadar kenawan rasa ki. Agak pinade nagaga penadanya kan seperti itu. Tidak ada. Jadi memang kita nanti ini ya harus punya tugas ya memberikan edukasi kepada masyarakat persoalan demokrasi, persoalan lingkungan dan sebagainya Bung Alil. Tapi semua daing-daiku, mohon maaf saya izin turun dulu. Kesehatan. Salam kenal semua. Iya, nanti di follow ya, kita follow back juga ya. Nanti di follow lah teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ambo Atok sudah gabung di acara ini. Iya. Betul. Dan kita lanjut. Ya, bagaimana Wila? Ya. Itu tadi jadi ternyata anak PMII hari ini turun itu melakukan program aksi terkait dengan ada kasus apalagi yang sudah masuk penuntutan di pengadilan yang terkait dengan dugaan pencabulan anak itu yang hanya dituntut 3 tahun. Ya menurut mereka itu tidak adil, mestinya lebih dari 3 tahun menurut kajian-kajian mereka, sehingga hari ini mereka turun di Tugu Payung dan langsung menuju ke kantor pengadilan. Oh begitu. Ada memang kasus seperti itu Bung Alil yang mungkin kita yang baca. di sini di PK. Yang disabilitas. Yang disabilitas itu yang kita bilang di PK. Saya juga kalau baca-baca itu tidak masuk di akalku sebenarnya itu kalau anak disabilitas itu disuruh jaga di situ, ya kan? Karena itu diduga juga ada prostitusi terselubung di situ, katanya. Gitu. Nah ini perlu memang kita turun sama-sama melihat itu. Saya tidak bisa, belum bisa berkata-kata gitu menanggapi terlalu jauh karena kenapa bisa anaknya yang notabene disabilitas terus itu ada apalagi pencabulan ya kan gitu. Nah ada apa pertanyaannya kemudian ada apa gitu anak kok disuruh jaga gitu ya kan padahal ini salon berkedok prostitusi terselubung. Terpisah kata di Kopi Pangku itu tadi dengan ini. Iya lain beda. Kalau yang anak disabilitas ini yang di mana itu? Di PK. Di pasar PK. Pasar salon. Di dalam dia katanya bikin itu situ salon ya. Iya. Iya. Ada jadi katanya juga karaoke-nya di dalam. Nah itu dia karena ada karaoke itu kan harus kita lihat semua izinnya. Bukan yang Salong Nita itu ya? Itu ya? Iya itu. Itu? Iya. Kalau di Makassar kan memang dulu itu panti pijat.
Tapi ya ada ceritanya di panti pijat itu kan, karena panti pijat tapi terselubung juga ada tempat. Itu ya tuh dek mana di makada itu ada pemaksaan apa elok pada elok. Iya. Gitu. Dan sebenarnya itu kalau suka sama suka mau sama mau apalagi ada transaksional sebenarnya itu tidak bisa dikenakan undang-undang. Bisa ke undang-undang prostitusi tapi tidak bisa dikenakan pasal-pasal berlapis seperti itu. Apalagi kok mau sama mau gitu. Iya, informasi ini anak kan ini yang punya salon itu punya anak yang disabilitas. Mungkin yang punya ini tinggalnya di situ di salon toh? Ya. Dia sebenarnya itu yang punya salon itu bisa kena gitu. Ya. Artinya kalau saya ini perlu dilakukan asesmen mendalam. Misalnya kita ini perlu melakukan investigasi. Apakah betul seperti itu? Jangan sampai ini ada persoalan sirik, persoalan apa dan sebagainya. Perlu juga ditelusuri secara mendalam. Apalagi memang anaknya ada ya disabilitas ya, mungkin temannya kah atau apa dan sebagainya. Kalaupun juga sejauh itu ya itu harus dilihat kebenarannya, kemurniannya dulu. Makanya orang-orang yang seperti ini juga kan dia buta kasihan terhadap hukum. Itu orang Pak Bila itu Bung Alil yang punya itu dulu dia tinggal Pak Bila. Pernah juga saya kenal baik karena pernah ikut sama saya waktu saya masih aktif di dunia seni kan ibunya itu. Jadi perlu saya rasa juga kita lihat karena kita harus melihat sisinya mana yang benar. Jangan sampai juga memang tidak seperti yang itu yang terlalu didramatisir oleh maksudnya seperti itu. Karena saya dengar tadi dari adik-adik ini saya hubungi, saya bilang apa yang terjadi demo terkait dengan apa itu tadi bahwa terlalu ringan menurutnya dia mau itu di atas 4-5 tahun dan sebagainya seperti itu. Iya. Oke. Kita lanjut. Ya, Om Malik, siapa tahu mau komentar, Om Malik? Yang jelas saya ulangi lagi kembali kepada Om Malik, Kayus semuanya bahwa insya Allah minggu depan itu kita punya tema. Ini tinggal dikasih masukan saja oleh teman-teman ini. Tema kita itu adalah tupoksi DPR kita. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita dan sebagainya atau ekspektasi masyarakat baru? Kita perlu lihat itu. Kemudian kita berbicara tentang pertanian. Jadi Bung Alil bisa kontak dengan teman-teman di pertanian dan perikanan. Siapa yang ingin berbicara di situ? Apakah kita gabung atau kita pisahkan ya tergantung dari teman-teman nanti. Kalau saya sih jangan digabung ya. Kalau kita bicara pertanian ya pangan saja lah, kita bicara tentang padi dan sebagainya. Kalau tersendiri perikanan karena perikanan juga lebih kompleks juga nanti permasalahannya itu. Kemudian kita berbicara dengan kemudian kita angkat juga UMK dan non UMK, usaha mikro kecil dan usaha non UMK. Kemudian kita bisa juga bicara tentang olahraga, Bung Alin, prestasi atau prestise. Apalagi kan olahraga ini kan kadang menjadi rame lagi dibicarakan menjelang ada hajatan Porda ya, Porprov ya, Bung Alil ya. Kemudian di situ terus terang juga menjadi dilema juga buat saya selama pernah berada di KONI karena banyak cabur-cabur kita itu justru dipimpin oleh ASN pejabat-pejabat. Katakanlah di eselon 2 dan sebagainya. Dan ini menurut saya ini sudah perlu dievaluasi model seperti itu. Lebih dikasihlah kepada masyarakat kita yang betul-betul punya jiwa di situ, Bung Alil. Sama dengan balap sepeda misalnya, itu kan ketuanya diketuai kalau saya tidak salah Dr. Amis ya. Sudah lama beliau jadi ketua di situ dan saya tidak pernah dulu kita programkan itu cobalah latihan 1 kali dalam 1 minggu misalnya. Sudah ada itu Marsuki mantan pembalap kita ingin mau latihan, berapa sih biaya yang dibutuhkan itu. Tapi sampai hari ini tidak jalan, Bung Alil itu. Jadi saya lebih kembali kasihlah kepada masyarakat biasa yang betul-betul punya waktu untuk bisa mengembangkan itu. Atau kita bicara juga tentang pendidikan. Ini juga pendidikan penting, tidak boleh disepelekan ini pendidikan. Bagaimana alokasi anggaran untuk pendidikan, bagaimana beasiswa adik-adik kita nanti ke depan. Selanjutnya ini bacakan ini ada komentar ini. Bang, saya mau tanya, pesta adat di Birue kenapa diubah nama jadi Mak Jenek-Jenek? Itu kan bahasa Makassar. Iya betul tahu Mak Jenek-Jenek. Iya, namanya saya lihat di situ Mak Jenek-Jenek.
Iya, bukan tidak tahu juga kenapa sampai pesta panen di begitu ya diubah menjadi mak jinik-jinik. Mungkin karena tradisinya seperti itu sehingga dia rubah karena yang bawa mungkin orang Makassar. Iya. Masuk di situ. Mungkin begitu, Bang Uge. Iya. Nah, oleh karena protes Kapakro sebagai masyarakat Ilala, maka sebenarnya ya itu pertama biasa pemuncul ya itu tapi dia orang Makassar jadi jenek-jenek. Di mana lagi dapat itu info jenek? Biasanya kan kita hanya dengar bahwa ada pesta adat dilaksanakan di Birue, ya Desa Siaung, tapi tidak ada inklusif. Cuma bagian itu dari siram menyiram. Iya. Seperti itu Bung Alif. Tapi kalau jenek kayak ya mandi-mandi itu sudah bahasa Makassar memang. Iya, karena kalau di Jeneponto itu ada namanya jenek-jenek sapara. Oh iya. Iya. Saya memang tadi sempat lihat itu ada mak jenek-jenek di Siaung ya. Iya, Siaung ya, betul. Iya, Siaung. Iya, itu bukan bahasa Makassar saja itu kalau mak jenek kan bisa wudu. Itu bisa saja itu bahasa Mandar juga. Oh, begitu. Ini memang yang perlu ditelusuri siapa ketua panitianya. Itu harus kita tahu. Karena kalau misalnya Bang Ulil itu bilang, saya juga kaget tadi. Oh, ini lain lagi judulnya. Iya. Maunya mungkin itu bawa nih kero suleni kororo pesta panen yang dirangkaikan dengan si bolo-bolo. Si bolo-bolo. Ya, ini ada masukan ini Dem Patiroi, seni dan pendidikan Pak. Oh iya. Oke. Bisa. Ya, terus pemuda lokal di sana tidak dilibatkan. Oh, ada informasi nih pemuda lokal. Ya, tidak dilibatkan berarti menjadi itu kegiatan kabupaten atau bagaimanakah? Iya. Kegiatannya kayaknya itu setiap tahun ya. Setiap tahun itu. Tapi saya lihat itu sebenarnya dalam rangkaian itu sama jadi dalam pesta panen padi atau berbentuk rasa syukur ya mungkin rasa panen sehingga dia gelar seperti itu. Iya. Tapi saya lihat ada logonya di situ KNPI. Berarti yang di mana nih? Yang di Siaung. Dia di sebelah sudut kanan ya. Iya. Saya tadi ini negatif thinking juga pagi-pagi saya lihat itu. Saya langsung bilang begini, ditunggangi lagi ini oleh KNPI. Bikinlah, maksud saya ini kan kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di sana. Maksudnya kenapa tiba-tiba ada KNP lagi di situ? Itulah saya bilang ditunggangi. Tapi mungkin mestinya KMP itu laksanakan programmu, jangan programnya orang kau nebeng terus seperti itu. Seakan-akan bahwa tidak kreatif itu Om Malik. Itu namanya. Tapi ada sedengar itu dia kooptasi kegiatannya orang. Ada pelatihan digital itu lihat kerjasama Dispora dengan KNP. Tidak tahu KNP apa ada temani kerjasama. Pastilah KNPI. Pelatihan digital berlangsung beberapa hari. Iya. Itu KNPI yang ada di lingkaran. Oh, yang baru dilantik ini di. Mungkin. Miris hati juga ini kalau kegiatan yang ada di Siaung itu pemuda setempat tidak dilibatkan, wah ini bahaya ini. Nah itu sudah ada model yang tulus itu. Terus pemuda lokal di sana tidak dilibatkan loh. Kok bisa terjadi? Iya. Kan lucu. Iya. Lucu kalau seperti itu. Pemuda di sana mengakui tidak dilibatkan. Sementara ada KMP. Bagaimana ceritanya? Ini kan KMP ini kan identik dengan pemuda. Iya betul. Ini kan lucu terus ini. Iya. Setelah ada dua kubu KMP, lucu-lucuan ini. Karena ada KMP pemain sirkus, ada KMP betul-betul ya. Iya. Iya. Player yang beredar logo Dispora dan KNPI. Tapi logo pemuda lokal Birue tidak ada jadi tanda. Oh iya.
Oh, kasih. Nah. Iya, seharusnya kasih. Ini yang di biru ya? Iya, itu yang di biru. Iya. Saya cari dulu anunya ini. Mana playernya? Dulu kan tidak ada gitu keterlibatan kayak dispora apa di sana. Murni kearifan lokal, itu desa yang berkoordinasi dengan masyarakatnya di sana membuat event itu. Karena itu kan sudah event rutin sebenarnya di situ. Tapi kan kita juga mau mencari muka. Oh ya, Merobawa. Iya. CCM. Itu nih bilang Om Malik. Pemain sirkus semua. Ya. Oke, Bung Khalil. Sambil Anda mencari-cari, kita ingatkan kembali bahwa insya Allah pada tanggal 29 Mei jadinya ya, Bung Malik ya, hari Kamis ya. Berarti kita hanya membahas 3 topik terpisah di minggu depan. Kemudian di tanggal 30 Mei itu kita bahas terkait dengan refleksi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati baru. Nanti kita bagi tugas sesuai dengan apa-apa yang ingin kita bahas di situ. Seperti kemarin kita ingin membahas tentang birokrasi, ada evaluasi terkait dengan pemulihan ekonomi, ada yang terkait dengan pelayanan publik ya. Nanti kita coba-coba dalam itu. Lalu kita mulai hari ini kita mulai mencoba menghubungi siapa-siapa kira-kira yang ingin berperan untuk sharing dengan kita di sini. Bisa jadi misalnya mantan-mantan pimpinan DPR atau anggota DPR, bisa juga ada dari akademisi, ada pandangan dari akademisi, itu bisa juga jadi seperti itu, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa lebih kaya dengan berbagai informasi dan hasil penilaian dari masyarakat itu sendiri, Bung Khalil. Bisa ada dari kelompok-kelompok LSM juga, silakan bisa. Jadi 3 topik itu selain topik hari jadi. Nah, tidak mungkin kita laksanakan hari Jumat karena kita break di situ hari Kamis. Jadi nanti di tanggal 29 saja. Iya. Bisa juga dihubungi Pak Bupati atau Wakil Bupati, Bung Khalil. Di WA saja. Dalam tabe hari ini kami laksanakan refleksi, silakan kalau ingin bergabung memberikan informasi silakan. Ya, nanti kita coba surati. Kalau beliau tidak hadir, tidak bisa ikut bergabung, akan ada sekdanya yang juga bisa. Siapa yang diharapkan, apa-apa yang bisa disampaikan, karena kita berharap memang juga ke depan ini, insya Allah mudah-mudahan bulan depan ini, bulan Juni ini, setiap tema yang kita bahas kita hadirkan stakeholder yang terkait dengan itu, terutama dari sisi pemerintah. Cuma memang problem kita, Bung Khalil, tidak semua juga memang pejabat-pejabat kita itu siap dengan yang seperti ini. Itu problem juga, Bu Yus. Karena betul. Apalagi kalau live. Live ya. Apang keamanan tuh main reset di anak kadang-kadang. Bahaya juga itu kalau live nih. Gue mah tahu lah ada kasih tuh pangkat tapi colok kata-kata nabe. Iya betul. Itu yang apalagi harus sange na puji main reset dinner mah tuh memang. Iya. Maka dama mah tuh agak kulahang. Oh. Seperti itu. Nanti kita kalau kita bahas tupoksi DPR bisa juga kita undang nanti itu aja Serullah. Saya sudah bincang-bincang kemarin Bung Khalil. Dia siap. Oh iya. Dia siap. Iya. Kenapa Om Malik? Ya silakan Om Malik. Iya. Itu juga Iwan Sibi kasih masuk juga. Oh iya. Kasih naik. Oh iya, Iwan Sibi ya. Oke. Mana Iwan Sibi? Tidak ada. Juga itu Malebo yang perwakilan dari pemuda Birue. Kasih naik juga itu. Iya. Ada tahu Iwan Sibi, ada mana? Ndak ada saya lihat di sini. Iwan Sibi. Jangan nih Bung Khalil. Kita mulai ke depan nanti ya Mona itu silakan di multi. Kita mau lihat keseriusannya. Kalau orang mau naik ya di multi saja supaya betul-betul dia serius. Karena jangan sampai kita yang kasih naik sama lagi kasusnya dengan tadi. Maksudnya dia hanya ingin bertanya tentang itu padahal bukan juga warga baru ya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya, cuma kan lebih bagus kalau Anda serius ingin berdiskusi, siapapun apapun latar belakangnya silakan Anda multi lalu hostnya ya naikkan. Iya. Mumpun masih gratis semuanya kalau orang mau berbicara. Satu saat ini kalau sudah besar Anda menjadi pembicara di sini.
ini ya. Minimal donat atau apa ya Bu? Iya. Tidak ada pemberi donat pela hari ini. Jadi memang itu para pemimpin di Baru itu saya kira kita berharap supaya dia bisalah berinteraksi dengan kita. Tidak perlu bilang ada begini-begini, ada rasa takut apa enggak. Karena kita kan sama-sama aja mau membangun, mau lima padeceng. Melok padeceng ya. Cocok. Pernah dulu saya itu pernah alami saya mau demo tapi diajak oleh seorang pemimpin, Malik besok temani kah hadapi itu demo karena saya disuruh. Nah saya yang mau demo ini, tapi kan dia tidak tahu. Jadi saya bilang sama beliau itu, bagaimana caranya? Nah saya mau demo besok. Wah itu begitu jadi. Saya tidak tadi lucu-lucu nama Malik bela. Aduh. Memadam itu makro. Nah jam ya rata misalnya maka dapat kau cara anak ibu ya anu jam-jamangi supaya putus mata rantai naik. Iya naro. Suruh mulai demo ini amat demo. Ada yang tapai kati deh, naik senyalena. Ya ngirangnya biasa Jaya ya biasa. Jaya biasa tuh kalau emak demo. Lo kejo lo podanga kanda, maka demo besok. Ya pakko Jaya cara pusito kamu ko Jaya aga petunjuk ya lakon selalu gi poda maka detak lukang cedek Jaya roh. Selalu tak idal pemakada paleje cedek Jaya roh. Kata sih Jaya ko boleh makada peta Jaya makada apa besok kanda ini lo kamu demo. Kayak mati. Sama dengan adik-adik sekarang ini mau turun kan apa tabet dulu kan dah mau turun dulu ini gini kakak maghrib itu nak makan kencang cek dek bela. Lanjut Bung Alil. Ya jadi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9:15 menit. Ya mungkin kita cukupkan. Kita break dulu ya. Karena sudah jam 9 ya. Jadi insya Allah hari Senin kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Sebenarnya ini pagi hari ini tidak ada tema. Tidak ada tema gado-gado saja. Kita hanya menyerap saja aspirasi. Tapi ada kita beberapa tadi kita tangkap itu Bung Alil. Memang pendidikan dan seni harus juga kita angkat. Ini kita luar biasa juga memang seniman-seniman di sini kasihan tidak punya panggung Bung Alil. Begitu kan? Mestinya kan sebenarnya itu seni dan budaya itu Bung Alil diberikan apresiasi juga oleh daerah, diberikan juga alokasi anggaran khusus untuk mereka berekspresi. Bahkan disediakan tempat Bung Alil. Misalnya contoh alun-alun itu kasihlah program mereka itu minimal 1 kali dalam 2 minggu mereka bisa pentas, bisa apa gitu Walil dan disediakan. Ini kan anggaran-anggaran kita semuanya kan sebenarnya untuk rakyat, untuk kita semua Bu Walil. Nah, cuma itulah tadi kalau tidak ada yang menjembatani mereka, itu agak sulit. Ada juga mereka itu bisa saya lihat, ada juga itu saya lihat itu cukup mahal itu berdirinya wall di situ yang anunya FPTI Federasi Panjat Tebing Indonesia. Oh iya. Itu kan mahal sekali tuh dibikin itu. Dana CRS itu dari Sulselbar. Yang di alun-alun dia, Ibu Yus. Iya, yang di alun-alun. Iya. Mahal sekali itu dibikin itu. Dek nang kau tanah pakai padahal ada cabornya juga itu, ada cabornya itu. Dek nang kau tanah pakai ini kurang. Nah, semestinya digunakan itu untuk nyaring orang-orang yang punya bakat di situ, gitu. Koni punya tugas itu sebenarnya. Iya Koni. Sebenarnya yang sangat cocok di Baru itu di alun-alun, padepokan yang bisa digunakan oleh banyak cabang olahraga. Kalau ya seperti itu kan panjat tebing yang lakukan itu pun sampai sekarang sudah tidak pernah aktif saya lihat. Kan begitu. Itulah yang saya bilang mahal sekali itu wall itu dibikin. Kenapa? Karena saya ingat sekali waktu di Makassar itu saya punya lembaga namanya EXDI, Extreme Sport Development Indonesia.
itu kita dapat proyek itu untuk membuat satu hall untuk itu, dan itu harganya sangat mahal dibikin itu sampai berdiri. Nah ini yang harus kita rongrong juga nanti KONI. Apalagi kalau saya dengar-dengar calon ketua KONI itu Andi Jalil Mapiara, kasih. Iya. Jadi memang ini agak bergengsi juga memang ini. Bocor-bocor halus juga ini untuk kita semua ini. Iya. Jadi KONI itu habis masa kepengurusannya kan bulan Desember ya. Desember tahun 2025. Nah, sudah banyak beberapa nama-nama yang antri untuk bagaimana bisa menjadi ketua KONI. Karena ketua KONI kan juga anggarannya cukup besar juga itu, Bung Halil, setiap tahun. Jadi ini juga mega tuh ya. Iya, mega. Bung Halil Kero. Dan di situ pengurus-pengurus itu dapat insentif itu, Bung Halil. Oh, gitu kan. Iya, dapat. Itu orang itu sana dapat insentif. Cuma dibayarnya mungkin per semester. Per semester itu, isinya per 6 bulan ya, per 6 bulan. Tetapi per 6 bulan itu ketua KONI saja itu bisa dapatkan sampai 7 jutaan itu, Bung Halil. Yang lain-lain itu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, Bung Halil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur monitor lagi. Oh iya, Dem Patiroy. Iya. Silakan. Meskipun kita hadir di penghujung ini, Bella. Iya. Enggak apa-apa Bapak. Iya. Enggak apa-apa Bunda Yus dan Pak Malik. Iya Pak, apa sih? Mau tanya juga, itu di Baru itu ada Dewan Kesenian juga ya, Pak? Dewan Kesenian berfungsi atau tidak? Gimana itu? Saya belum tahu itu kalau Dewan Kesenian kalau di Baru, kalau di Keranasda ada. Dewan Kerajinan ada. Semut ada semut. Iya. Semut itu cuma organisasi organisasi. Iya. Dia bukan semacam perkumpulan secara umum ya terkait dengan seni budaya, enggak. Iya. Iya. Di Baru tidak ada. Kalau Dewan Kesenian itu adanya di Kota Makassar, Dewan Kesenian Makassar. Tapi itu pun juga sudah terusir, kasihan. Dari tempatnya yang di Ribu Rakne itu. Oh, biasa tuh lebih pilkada perluas sih. Betul. Teman-teman yang suka nongkrong di situ lari lagi masuk ke benteng. Silakan Deng Patiro. Karena berbagai kepentingan sih juga kalau organisasi kayak gitu di dalamnya. Mungkin mohon maaf Pak, termasuk KONIS juga Pak. KONI juga itu kadang kebetulan ada teman saya di cabornya di situ juga agak-agak kayak gimana lah, mungkin Bapak lebih tahu daripada itu. Saya kembali tentang jadinya kemarin beliau itu bupati. Saya sebenarnya itu mengarah ke pemikiran untuk rekonsiliasi apapun bahasanya, bahwa supaya jadi sehingga orang-orang bisa berkumpul, adakan pesta-pesta budaya khas Baru lah istilahnya. Kan banyak sekali Pak. Kemarin itu saya sempat dengar kalau bahasanya orang Jawa, idi panjenengan semua sampean semua itu mengatakan bahwa proposal itu harus disembunyikan ya, harus tidak boleh vulgar tentang sebuah konsep. Saya itu pernah Pak, kurang lebih 5 tahun yang lalu saya pernah mengkonsep itu visit Malusetasi Pak. Saya pernah. Jadi karena saya melihat setiap saya pulang ke Malusetasi itu, mungkin saja ya, mohon maaf ya, mungkin kalau seandainya tidak ada yang namanya Datu Sompa di sana, mungkin tidak ada apa-apa yang terjadi di pinggir. Itu pun juga kayak saya juga melihat kayak umpamanya kayak lapangan Pak. Terlepas siapa bupatinya ya, lapangan Palanro itu kan beton Pak. Beton itu drainasenya itu beton. Saya sampai berpikir kayak begini, ini kan tidak standar safety. Kebetulan kan saya ada dasar safety ya Pak ya. Ini tidak standar safety. Lihat Pak, di stadion-stadion itu kan pasir kan itu di pinggir-pinggirnya ya Pak. Jadi orang kalau tiba-tiba lari, tiba-tiba apalagi Pak golok mana, baik poka tua lurukna, poka mana ngalalen atau kok mabuang nyokor bisa patah kan kayak begitu Pak. Jadi mungkin bapak-bapak nanti akan bisa mencoba mengangkat hal-hal seperti itu tentang tata bangunan, meletak
Dan saya dengar tadi Pak tentang Kupa Jalangnya kan itu dekat Sunset juga, itu kan longsor itu Pak. Longsor itu tanah ke bawah. 2001 saya di sana kurang lebih 4 bulan, saya bilang bahaya sana kayak gini. Kenapa sih pertambangan itu begitu lepas ya? Itu kembali lagi Pak, saya tidak mengarah pada siapa ya. Tapi terlepas dari siapa itu pemimpinnya atau siapa, tapi kadang kita berpikir orang gampangnya ya memberi sebuah izin dan berdampak bukan pada masyarakat, alam itu Pak, alam. Jadi akan berakibat umum. Misalnya terus orang lewat terus jatuh ke jalan raya. Misalnya tapas sholat atau ada macam-macam lah, karena standar safety kan. Karena saya lihat juga Pak di standar safety itu kan ketika orang dalam satu proyek itu kan dilihat ada nggak orang safety-nya di situ sesuai nggak dengan standar-standar kayak gitu. Nah itu harus paling bapak-bapak pahamlah hal seperti itu. Saya hanya mengingatkan saja. Iya Pak. Jadi tentang budaya kemarin Pak, mungkin Bapak atau Bunda Yusyu pernah lihat bagaimana Jember ya, Jawa Timur itu membangun satu budaya jalanan Pak, satu budaya jalanan yang awalnya hanya iseng, sampai sudah go internasional waktu itu Pak, di mana-mana orang datang karena itu menjadi kalender. Saya sepakat menjadi kalender, acara itu menjadi kalender Pak. Dan saya selalu tidak mengandalkan sebenarnya, mohon maaf ya dalam tanda petik mengandalkan itu pemerintah tentang hal-hal dana. Jadi kita mungkin bisa menggandeng sponsor atau apapun kayak begitu, karena kalau apalagi di kampung kita itu mohon maaf ya Pak ya, kita tidak punya perusahaan yang cukup bagus untuk sebagai bisa yang diajak untuk bekerja sama atau CSR-nya kayak begitu. Berarti tidak melihat itu. Saya rasa ya Bapak tadi bilang alun-alun baru kayak begitu benar tempat berkumpul. Kalau Padepokan itu kan mungkin bahasanya besar Pak, sanggar aja lah, sanggar. Karena saya juga sebagian pelaku itu ya Pak ya, sanggar aja lah. Jadi orang bisa belajar, ada yang datang untuk memberi edukasi tentang lenyap sena nih Pak. Karena seperti umpamanya kayak mohon maaf ya kalau saya kurang literasi ya tentang Colik Pujie ya Pak ya, di tengah alun-alun itu ada sebuah apa sih namanya monumen di situ. Kalau kita tidak mencari di Google, kita tidak menemukan siapa sih sebenarnya kayak begitu-begitu kan. Betul. Anak-anak sekarang mana mau tertarik dengan hal-hal seperti itu Pak. Jadi apalagi kan kita lahir di tahun dimana orang tua kita kan masih berdongeng lah ya, berhikayat dan lain sebagainya. Kita masih tahu siapa Datu siapa, Wawangin, Nasangetogi kan Wawana Nega, jalurnya siapa, kita masih paham. Saya itu dekat sekali dengan keluarga Andi Peter Pak. Saya dekat sekali sama beliau itu. Iya, keluarganya. Iya, terima kasih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Deng Patiroy sudah ditangkap. Silahkan host Bung Alil. Iya. Kita di penghujung acara ini, Bung Ilo. Iya. Dan tentunya mungkin ada yang mau sedikit berkomentar 1 menit saja ya, karena sudah kita di penghujung acara. Pak Malik dulu 1 menit. Iya, saya kira yang pertama bahwa tolong kita jadwalkan juga untuk khusus membahas terkait lingkungan, karena kita sudah rusak sekali kita punya lingkungan itu. Kemudian yang terkait pertanian, saya kira ini sangat penting, sangat penting sekali. Ini kita lancar sekali ini program pertanian, tapi kita tidak tahu persis apa yang sukses sampai bisa diandalkan begitu. Agak sedih, jadi penting. Saya kira begitu.
Terima kasih. Oke, makasih Pak Malik. Iya, Ibu Yus 1 menit Ibu Yus, silakan. Iya, kalau saya hanya mau kegiatan acara ini itu memang menggigit karena itu sudah orang masuk dan tahu semuanya. Karena ini adalah IGA Radio itu adalah aset Kabupaten Baru. Nah, saya mau hanya penajaman saja. Setiap kita live itu kita ada memang tema yang sudah betul-betul kita bahas di situ. Seperti itu. Oke, makasih banyak Ibu Yus. Iya. Oke, Om Ilo. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang setia selalu hadir di obrolan pagi. Kemudian warga baru baik yang ada di rantau maupun juga ada yang warga baru. Terima kasih sudah selalu berpartisipasi. Ya, saya juga sependapat dengan Ibu Yus bahwa ada memang hari-hari tertentu nanti kita memang harus sudah melempar flyer-flyer yang terkait dengan tema yang kita ingin bahas, Bung Alil, supaya lebih menyebar luas terkait dengan itu, sehingga juga perlu ada stressing, ada penajaman, karena begitu kita menyusun tema berarti kita kan semuanya harus mempersiapkan bahan-bahan yang kita akan bicarakan, termasuk narasumber lain, terutama dari pemerintah, karena ada juga masukan kemarin bagaimana keterlibatan pemerintah, dan saya yakin itu insya Allah ke depan semakin lebih baik sepanjang mereka memang mau terlibat, Bung Alil, ya. Karena tidak semua juga bisa terlibat. Kemudian hari ini kita menangkap beberapa hal yang baru terkait dengan tema-tema yang perlu kita bahas ke depan, seperti misalnya isu lingkungan. Isu lingkungan ini memang banyak, seperti misalnya kebereksistensi mitra hijau, bagaimana, apakah betul memang ada dampak yang dia lahirkan dengan kehadirannya. Yang kedua, bagaimana maraknya tambang-tambang ilegal dan legal yang dilegal-legalkan seperti itu, bagaimana konsekuensinya terhadap lingkungan, itu perlu juga diangkat itu. Nah, perlu juga dikonfirmasi nanti sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana, apakah memang misalnya kita perlu mengidentifikasi dulu, ada beberapa tambang-tambang yang kita lihat penggalian-penggalian itu, timbunan dan sebagainya. Contoh kemarin perumahan Racita ketika membutuhkan tanah timbunan itu luar biasa itu, Bung Alil, tanah sekian banyak itu yang harus ditimbun dan berapa gunung yang harus dikikis. Itu bagaimana, apakah memang sudah sesuai dengan SOP dalam bentuk regulasi, kajian UKL, UPL-nya dan sebagainya, Bung Alil, ya, termasuk yang ada di Malu Setasi. Jadi kita angkat juga itu persoalan lingkungan. Kemudian seni dan budaya ini juga menurut saya tidak bisa terpisahkan. Bahkan ada masukan tadi dari Pak Torui, bagaimana dengan Dewan Kesenian baru, apakah sudah terbentuk? Kalau Dewan Kesenian itu kan menaungi semua sisi seni. Tidak seperti organisasi sektarian misalnya, semut itu kan hanya untuk katakanlah seniman dandut seperti itu, Bung Ali, ya. Jadi kemudian persoalan pertanian. Ini persoalan krusial menurut saya ini, karena kita punya potensi pertanian yang cukup bagus, perikanan, padi, kemudian itulah minimal 2 itu, Bung Alil, ya. Dan ada keunggulan komparatif kita dalam bentuk infrastruktur yang sebenarnya bisa menunjang itu dengan hadirnya pelabuhan Garongkong dan pelabuhan Awarange. Ini perlu kita monitor betul antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian dan output yang dihasilkan sampai pada hari ini seperti apa, Bung Alil. Nah, sekali lagi memang ke depan kita miskin terkait dengan data-data terkait dengan pagu-pagu anggaran yang ada setiap OPD. Oleh karena itu mungkin ke depan kita harus dilengkapi itu supaya kita bisa kaji, oh ternyata di pertanian ini terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk sosialisasi, untuk apa, untuk itu. Tapi outputnya seperti apa, impactnya seperti apa, itu harus kita lihat ke depan, Bung Alil. Dan memang satu-satunya jalan memang ini harus dalam waktu cepat. Ibu Yus yang kita titipkan amanah, tinggal menunggu satu kawan sebenarnya ini. Kita sudah tinggal melakukan pertemuan. Saya sudah mulai kerja sekarang legal draftnya, ya, terkait dengan susunan nama, susunan pengurus, visi dan misi, kemudian divisi-divisi apa yang kita butuhkan untuk kita diskusikan nanti untuk pembentukan anggaran dasar dan sekaligus legal standingnya, Bung Alil. Saya pikir itu barangkali hari ini, Bung Alil, yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman, dan kita berharap
Jadi untuk masuk di Komal ini tidak perlu persiapan khusus. Silahkan bergabung kalau sepanjang ada ide, ada atau ada masukan-masukan. Kalau kima bicara wagi wajar toh, dito kalau kima bicara mangkasang atau mau di betuangin dan sebagainya Bung Alil. Kemudian kalau ada juga yang saya lupa, ke depan juga kita mau berbicara tentang olahraga. Dan ketika kita bicara tentang olahraga, maka di situ ada KONI Bung Alil sebagai induk daripada seluruh cabang olahraga yang ada di Baru. Apalagi menjelang persiapan pekan olahraga ya Porprov ya di tingkat provinsi Bung Alil. Sudah sejauh mana nanti dihubungilah siapa-siapa ketua yang ada di situ untuk bisa juga ikut nimbrung di dalam obrolan kita Bung Alil. Oke. Iya, makasih banyak Bu untuk Malik juga barangkali masih salah satu cabur barangkali itu. Kalau saya tidak salah pencak silat Bung Malik ya. Iya. Masih ya? Masih. Oh, masih. Iya. Oke. Tapi saya tidak mau lagi bicara tentang bagaimana KONI karena sering-sering saya tersakiti jadi bukan terhianati. Saya termasuk juga orang yang tersakiti, tapi tidak baper sih. Silakan Bung Ali. Iya, oke, makasih banyak. Nanti kalau kita bicara tentang olahraga, kita bicara tentang seni dan budaya, kita bicara tentang lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup ini kalau kita bicara angkat ini banyak orang nanti yang mendekat. Soalnya banyak orang yang tergerus dengan persoalan lingkungan hidup ini. Ini kan cuangnya banyak. Ini lahan bahasa sebenarnya di Baru ini, tapi ya daya kritis masyarakat kita untuk melakukan advokasi kemudian organisasi untuk menaungi mereka untuk advokasi itu yang belum ada Bung Alil. Oleh karena itu mudah-mudahan lah pelan-pelan tapi pasti apa yang kita lakukan hari ini mulai menggelitik warga Baru untuk ke depan. Selama ini kita tidur ya, padahal banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Bung Alil. Tidak mesti kita harus ada di dalam struktur pemerintahan. Oke. Ya, makasih banyak ini atas kebersamaan kita semua. Ya, mudah-mudahan semua ini diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi sehat semua. Pak Malik makasih banyak. Kemudian Bu Yus, ada Bdaim Patiroy. Ya, terima kasih atas Anda bergabung di acara ini. Ya, oke, saya Alil bersama dengan Amila mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.